Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, di hadapan kita kali ini sudah ada senter terbaru lagi. Ini dari Clarus, yang mana brand Clarus ini bukan brand yang abal-abal di dunia senter ya. Harganya juga terbilang wow ya. Dia setara dengan merek-merek Wurkos atau Sofrim gitu ya, yang memiliki kualitas terbaik dibanding senter-senter ODM pada umumnya. Oke, jadi ini tipenya sendiri Flex-Tek X2, yang mana ini adalah penerus dari yang versi pertama X1. Dan terlihat teman-teman kalau di bagian boxnya ini bentuk EDC yang sangat-sangat kekinian sekali, sangat modern, terlihat lebih slim, lebih simple. Dan lumensnya sendiri sanggup sampai 3000 lumens ya. Lumens yang cukup besar kalau kita lihat dari ukuran boxnya aja seperti ini, apalagi unitnya sendiri. Oke, kalau di bagian samping kita bisa lihat ada gambar tombolnya, ada dua buah tombol ya, yang mana dia ada tombol safety-nya sendiri. Dan satu lagi ada 5 mode untuk penerangannya. Sementara di bagian box satunya kita bisa lihat untuk ukurannya terbilang ultra tipis, hanya 14,5 mm ketebalannya. Bobotnya sendiri tidak sampai 100 gram. Nice ya, untuk baterai sendiri 1500 mAh dan IPX6 untuk sertifikasi anti airnya. Kalau di bagian belakang ini tidak ada apa-apa lagi ya, yang mana kita bisa lihat ada beberapa barcode yang jelas kalau kita scan ya langsung ke platformnya sendiri. Dalam paket pembelian ini tentu kita dapat kabel USB Type-C ya untuk pengecasannya sendiri. Dapat user interface ya, dijelaskan untuk tombol-tombolnya sendiri, dan ini sebelahnya bahasa asing. Dapat katalog juga ya dari produk-produk lainnya yang diproduksi oleh Clarus tentu ya. Ini berbagai macam senter. Oke. Bagus kualitas dari katalognya sendiri walaupun mini, tapi dibuat memanjang ya. Dan ini user guide-nya yang tidak perlu kita baca, karena ini juga sama panjang dan kecil-kecil sekali tulisannya. Yang jelas ini ada beberapa parameter ya untuk kecerahan lumensnya sendiri dan untuk jaraknya juga ya. Teman-teman bisa pause di bagian sini. Dan inilah dia desain dari senternya sendiri. Oke, di genggaman ini terasa sangat-sangat compact ya. Tidak seperti EDC pada umumnya. Dan bentukannya juga ini sudah yang kekinian sekali. Tidak bulat lagi, tapi ini ya lebih pipih. Oke, walaupun kecil tapi ini terasa bobotnya lumayan ya. Walaupun memang masih di bawah 100 gram, ini tepatnya 85 gram. Tapi terasa kalau ini padat sekali dan berkualitas sekali ya. Di bagian belakangnya ini ada jepitan yang kualitas jepitannya juga nih kenceng juga ya. Oke, nice. Kita balik lagi ke bagian depannya seperti ini ya. Ini ada Clarusnya sendiri dan tipenya. Dan di bagian bodinya juga ini sudah dilengkapi LED parameter ya, yang mana akan menampilkan info seberapa lumensnya itu ditampilkan di layar ini. Sementara di bagian belakangnya kita bisa melihat dua buah tombol, yang mana ini adalah tombol utama untuk ganti-ganti mode. Tombol bawahnya ini selain bisa untuk safety alias bisa dikunci ya, agar tidak mudah tertekan ya. Dan juga ini bisa untuk tombol mode turbo juga, nanti kita akan coba. Beralih ke bagian sisi sampingnya, ini seperti ini. Ada desain-desain gerutan yang membuat lebih minimalis, bercampur modern ya. Satu lagi, di bagian satunya ini kita bisa lihat ada rubber, yang ini tentu untuk pengecasan, yang sudah Type-C tentu. Oke. Untuk bagian lampunya seperti ini, dia ada dua. Wajar saja bisa sampai 3000 lumens ya, di ukuran sekecil ini. Dan yang paling menarik dari senter ini adalah bagian depannya sendiri. Oke, ini ada keramiknya. Kita dekatkan ya, mudah-mudahan tidak blur di kamera. Keramiknya ini bukan keramik biasa, dia kuat sekali dan ini fungsinya untuk keadaan darurat ya. Bila mana di dalam mobil terbakar atau gimana, ini bisa memecahkan kaca dengan dipantekin. Oke, ini bahan keseluruhan dari aluminium yang kualitasnya juga bagus. Ini bukan aluminium biasa, tebal sekali terasa. Dan well, sesuai harga ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan. Kalau misalkan dalam mode terkunci seperti ini ya, ditekan itu dia hanya ada gambar kuncinya seperti ini. Dan untuk membukanya kita bisa tahan 2 kali. Oke, ini sudah unlock. Tekan 2 kali lagi. Oke, ini mode terkunci. Nah, jadi ini safety teman-teman ya. Jadi kalau nggak sengaja tertekan itu nggak akan mengganggu ya. Dan juga lebih aman dari anak-anak juga. Oke. Kalau terkunci itu kalau kita tekan tombol utama, dia tidak bisa ya. Jadi harus ditekan, ini langsung mode Moonlight.
yang mana kita bisa melihat ada parameternya 15 lumen seperti ini. Oke, ini warnanya tidak biru yang biru-biru banget ya. Ini lebih sedikit warm, jadi warna yang nyaman di mata 15 lumen seperti ini. Oke. Jadi kalau mode terkunci dia hanya bisa mode Moonlight bagian tombol utamanya. Kalau kita buka, kita tekan sekali, oke, ini langsung ke yang 1200 lumen, ini mode high. Kita tekan sekali lagi, pindah ke medium 300 lumen. Sekali lagi yang low 65 lumens ya. Dan yang paling rendah mode Moonlight. Oke. Oke. Oh, ini langsung terasa di tangan, lumayan panas. Dia menandakan kualitas terangnya itu benar-benar terang ya. 1200 lumen di mode high. Oh, terlihat silau, tangan saya hampir tidak terlihat kalau di kamera karena memang terasa terang sekali di ruangan kita ya. Oke, dan kalau kita tahan, oke, itu langsung mati. Misalkan ini mode Moonlight, kita tahan langsung mati. Bagian bawah tekan 3 kali. Oke, ini masuk ke mode SOS-nya. Ini mode high-nya aja sudah terang seperti ini. Kita akan coba mode turbonya ya, tekan yang lama. Oke, kalau untuk turbonya ya, dia ada waktu mundur karena memang tidak bisa lama-lama untuk menekan panasnya ya. Karena memang ini terasa panas sekali di saya, dia akan langsung step down ya. Oke, ini step down ya. Langsung di tangan juga sudah tidak hangat lagi. Dan kalau untuk strobo hanya tinggal tekan sekali saja. Oke, ini yang bisa menyilaukan lawan di depan kita ya. Ini sangat membantu kalau untuk orang-orang yang mau mencelakai kita. Sangat-sangat menyilaukan mata. Oke, nggak seru kalau misalkan nggak coba di luar ya. Baik, sekarang kondisi jelas gelap gulita karena di outdoor ya. Dan hampir tidak ada penerangan sama sekali. Di sekitar kita akan coba nyalakan. Oke, ini yang mode high-nya 1200 lumen. Ini mode medium seperti ini. Oke. Kita beralih lagi. Ini mode low ya. Dan satu lagi, oke, ini hampir nggak terlihat ya karena ini mode yang hanya 15 lumen, Moonlight ya. Teman-teman bisa perhatikan kalau di bagian bawah sih masih terlihat ya untuk Moonlight ini. Tapi kalau untuk jarak jauhnya ini memang tidak terlihat. Oke, ini yang terasa. Untuk mode high-nya ini warnanya itu enak sekali dipandang. Ya, tidak terlalu keputihan. Ini agak ke warm ya. Dan ini 1200 lumen. Oke, ini belum turbo, kita akan coba yang turbonya. Oke, ini jelas sangat-sangat jauh ya perbedaannya dibanding kalau yang kondisi gelap seperti ini. Oke, kita langsung coba turbo lagi. Oke, nice ya. Sebarnya ini mantap sekali. Benar-benar menyebar ya. Baik, sekarang kita coba spot lain ya. Ini lebih ke area yang lebih luas. Kita coba yang high-nya. Oke, di situ ada pohon yang jaraknya sekitar mungkin 8-100 meter ya. Di kamera mungkin tidak terlihat jelas, tapi aslinya ini terlihat lumayan ya. Dan kalau kita naikkan jadi turbo, oke, seperti ini terlihat lebih jelas juga, walau di kamera memang tidak terlihat ya. Dan sekali lagi ini daya sebarnya sangat-sangat menakjubkan. Oke ya. Oke, ini mulai step down. Ini kembali lagi ke mode high-nya. Oke. Ini di tangan, walaupun saya tidak memakai sarung tangan, masih hangat-hangat wajar. Tidak bikin yang wow, harus pakai sarung tangan gitu. Ini enggak. Oke, yang jelas kalau 3000 lumens ini dia jaraknya itu bisa menjangkau 170 meter ya. Sekali lagi walaupun di kamera tidak terlihat jelas itu pohon, tapi sejatinya kalau melihat langsung itu sangat jelas. Oke, daya sebarnya ini yang mantap. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sampel untuk kualitas terangnya di outdoor, yang mana 3000 lumensnya ini benar-benar real sekali, benar-benar terang, tidak gimmick, tidak abal-abal layaknya center-center ODM yang menjual harga murah, tapi
iklannya itu lumensnya benar-benar tidak masuk akal ya. Tapi kalau yang ini ya selayaknya Sofim, Wurkos, Olay gitu ya. Lumens yang ditampilkan itu benar-benar real dan kualitas materialnya juga benar-benar ajib. Menandakan kualitas yang bagus, tidak seperti ODM juga ya. Dan sekali lagi, di harga 800 sampai 1 jutaan kurang lebih ya, ini sih jelas-jelas sangat mempesona. 1500 mAh untuk baterainya sendiri ya, yang mana memang tidak bisa diganti-ganti. Tapi sekali lagi ini bukan brand abal-abal dengan kualitas yang abal-abal pula. Ini brand yang jelas-jelas sudah memenuhi standar internasional, apalagi SNI punya ya. Oke, jadi seperti biasa untuk link pembelian teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.